Saudara-saudara, setiap hari kita melihat berita perang, roket, tangisan, kematian, dan satu pertanyaan harus muncul di benak banyak orang. Benarkah Israel itu kejam? Ada yang berkata Israel adalah penjajah. Ada yang berkata Israel adalah korban. Ada juga yang berkata ini adalah perang agama. Ada juga yang berkata ini penggenapan nubuatan. Nah, namun di tengah semua suara itu kita harus bertanya dengan jujur. Apa kata Alkitab? Siapa sebenarnya Israel menurut firman Tuhan? Siapa itu Iran dalam perspektif sejarah dan Alkitab? Mengapa Amerika begitu kuat mendukung Israel? Dan bagaimana orang Kristen harus bersikap? Ketika banyak orang bahkan berdoa untuk kehancuran Israel, apakah Tuhan mendengar doa seperti itu? Seperti cuplikan video berikut ini. Doa untuk kehancuran Amerika dan Israel sebuah keharusan kepada semua kaum muslimin. Sudah saatnya kita hari ini berdoa kepada Allah untuk kehancuran Amerika sehancur-hancurnya. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, hancurkan mereka. Ataukah kita sedang salah memahami hati Tuhan? Nah, hari ini kita tidak akan bicara dari emosi, tidak ada propaganda, tetapi dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat lebih dalam, teman-teman. Apakah Israel kejam? Ini pertanyaan ya, tentu tidak bisa dijawab dengan sederhana. Karena perang ini ya selalu kompleks. Dalam setiap perang ada korban di kedua pihak. Ada kepentingan politik, ada sejarah panjang. Teman-teman, tentunya ada luka yang belum sembuh. Nah, penting dipahami, Alkitab tidak pernah berkata bahwa bangsa Israel selalu benar secara moral. Sebaliknya justru Israel sering memberontak kepada Tuhan. Israel sering jatuh dalam dosa, bahkan dihukum oleh Tuhan sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, seperti pembuangan di Babel, kehancuran Yerusalem. Artinya, saudara, Israel bukan bangsa sempurna. Namun, Alkitab juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Israel adalah bangsa pilihan Allah secara perjanjian. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Nah, ini bukan karena mereka hebat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi saya percaya bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang benar-benar dipilih oleh Allah. Nah, jadi ketika kita bertanya apakah Israel kejam? Jawabannya bisa saja ada tindakan keras dalam perang. Tetapi saudara tidak bisa disimpulkan secara hitam dan putih. Karena kenapa? Karena perang itu selalu melibatkan. Yang pertama adalah pertahanan diri. Kalau Israel diserang, masa mereka membiarkan diri untuk memombardir mereka? Ya tentu juga mereka harus bisa mempertahankan diri. Bagaimana mereka memberikan suatu perlawanan. Contohnya, misalnya seperti Gaza. Yang mereka mendulakan suatu perang. Ya nggak mungkin mereka berdiam. Ya tentunya mereka juga mempertahankan diri. Bukti mereka mempertahankan diri adalah mereka juga serang balik. Lalu ada ancaman, ya. Ketika mereka diancam, ya tentu mereka berpikir bagaimana negara mereka supaya aman. Nah, jadi perang ini selalu melibatkan banyak hal, termasuk juga adalah konflik dalam sejarah. Nah, siapakah Iran? Mengapa Iran, Israel, Amerika saling berperang? Nah, dalam pandangan Alkitab, Iran ini dikenal sebagai Persia. Itu sudah ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Bangsa Persia adalah sangat penting dalam sejarah Alkitab. Karena pada masa itu mereka punya raja. Contohnya adalah Raja Kores. Dan itu raja yang dipakai Tuhan pada masa itu.
mengizinkan bangsa Israel pulang dari pembuangan. Karena pada masa itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mereka membuang di Babel selama 70 tahun. Tetapi lewat Raja Kores, Tuhan pakai Kores untuk mengembalikan Israel pulang dari pembuangan. Dengan terjadinya pengembalian bangsa Israel, mereka membangun kembali Yerusalem. Karena pada masa itu Yerusalem sudah dihancurkan. Di dalam Yesaya 45 ayat 1, Tuhan menyebut Kores sebagai orang yang diurapinya. Artinya, saudara, Iran yang adalah Persia pernah dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, saudara, dalam perkembangan sejarah modern, Iran ini menjadi negara dengan ideologi politik religius tertentu. Mereka itu memiliki konflik kuat dengan Israel. Sampai hari ini belum selesai. Makanya terjadi perang terus. Nah, jadi secara Alkitab, Persia adalah alat Tuhan dalam sejarah. Bukan berarti musuh kekal di dalam rencana Allah. Ini yang salah dipahami, khususnya oleh polemikus-polemikus Islam. Nah, saudara, mengapa hari-hari ini Amerika mendukung Israel? Ada beberapa alasan utama. Yang pertama adalah ini karena berbicara politik dan strategis. Jadi Israel adalah sekutu penting di Timur Tengah, saudara. Jadi mereka itu mau menggerakkan pasukan mereka, membuat suatu sekutu yang untuk mendukung politik mereka. Ini strategi yang dimana Amerika harus maju di belakang daripada bangsa Israel. Nah, selain itu, alasan yang kedua adalah karena nilai demokrasi. Jadi Amerika melihat Israel sebagai negara yang lebih dekat dengan sistem barat. Jadi Amerika ini mereka tidak menyanyiakan ketika ada suatu bantuan yang diberikan kepada bangsa Israel, nanti ada imbalan atau timbal balik yang diberikan kepada Amerika. Ini berbicara demokrasi. Nah, yang terakhir adalah alasan faktor teologis. Nah, sebagian orang Kristen di Amerika adalah percaya. Orang Kristen tentunya mereka mendukung Israel karena bagian dari rencana Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka punya pemahaman berdasarkan Kejadian 12 ayat 3. Siapa yang memberkati engkau, maka engkau akan diberkati. Siapa yang mendukung Israel, maka dia akan diberkati. Nah, saudara, namun perlu diperhatikan, mendukung Israel bukan berarti membenarkan semua tindakan Israel ya. Itu juga tidak benar. Karena kenapa Israel juga tentu banyak salahnya. Nah, perlu dipahami hal ini sebagai orang Kristen kita mendukung kebenaran dan keadilan, bukan kebutaan politik. Nah, ini saya tekankan ya, tidak semua tindakan-tindakan Israel itu benar, tidak. Tentunya ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, sebagai orang Kristen harus mendukung kebenaran. Sesuatu yang benar, sesuatu yang adil harus didukung. Yang penting jangan kebutaan politik. Nah, ini. Nah, saudara, mengapa ada doa untuk menghancurkan Israel? Ini yang sering terjadi di kalangan orang Islam. Seperti di awal video, ya mungkin ini tokoh terpenting, bahkan tokoh-tokoh yang lain juga. Seperti Mahfud MD ya. Dia itu membuat suatu gerakan untuk mendoakan kehancuran Israel. Ya Allah, hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Binasakan Israel sebinasa-binasakannya. Nah, saudara, ini bagi saya bukan doa yang benar. Kalau ada Allah menunjukkan atau menjawab doa seperti itu, bagi saya, itu bukan Allah yang benar. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah Tuhan mendengar doa seperti itu? Kira-kira Tuhan mendengar? Dari zaman ke zaman, Israel itu tetap eksis. Kenapa? Ini berbicara sejarah dan fakta. Bangsa Israel itu tidak akan bisa dikalahkan bagaimanapun caranya. Karena Allah yang benar tentu akan berpihak kepada bangsa yang sudah dipilih, yang sudah ditentukan. Jadi, menurut hemat saya, doa
dengan mengatakan hancurkan Israel, sepertinya Tuhan tidak akan dengar. Kenapa? Tuhan itu adil juga, ya. Tidak semua doa itu berkenan kepadanya. Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Doa kamu kok lahir dari kebencian. Doa kamu lahir dari rasa dendam. Doa kamu lahir dari keinginan, kehancuran. Nah, itulah yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Bisa nggak kalau misalnya orang Muslim berdoa untuk perdamaian supaya berhenti yang namanya perang? Dan saya rasa itu tidak akan dilakukan. Justru sebaliknya yang mereka mau adalah supaya Amerika, supaya Israel hancur sehancur-hancurnya. Ini cacat logika, cacat dalam hal berpikir. Ya, saya tidak tahu apakah ini adalah salah satu dari bagian daripada ajaran. Saya tidak akan menghakimi. Tapi di dalam hemat saya, di dalam pandangan saya sebagai orang Kristen, doa yang dilahirkan dengan kebencian, dendam, kehancuran, itu tidak sesuai dengan hati Tuhan. Nah, sikap iman Kristen terhadap perang ini bagaimana? Yesus memberkati standar yang sangat tinggi. Apa itu? Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya, orang Kristen kita dipanggil, ya, bukan untuk membenci, ya, tidak dipanggil untuk mengutuk, tidak dipanggil untuk merayakan kehancuran manusia, tapi sebaliknya apa? Mendoakan untuk kedamaian. Amerika, Israel, Iran sudah terjadi perang. Doakan. Gereja-gereja sampai hari ini berdoa untuk kedamaian. Mengasihi semua pihak. Orang Kristen mengasihi Iran. Orang Kristen mengasihi Israel. Orang Kristen mengasihi juga Amerika. Ini yang benar. Mengasihi semua pihak. Mengasihi korban di kedua sisi. Jangan hanya Israel yang dikasihi, saudara-saudara. Iran juga perlu untuk dikasihi. Doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Nah, doa yang benar dalam situasi perang ini, doa yang disertai dengan damai. Berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Ini Mazmur 122 ayat 6. Ya, doa untuk sebuah korban, bukan hanya satu pihak. Doa untuk pertobatan, baik Israel, Iran maupun bangsa lain. Doa agar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak manusia. Saudara, doa Kristen bukan Tuhan hancurkan mereka, tetapi Tuhan menyatakan keadilan untuk selamatkan jiwa-jiwa. Itu yang benar. Nah, apakah ini adalah perspektif akhir zaman? Banyak orang mengaitkan konflik ini sebagai akhir zaman. Memang benar, saudara. Timur Tengah sering menjadi pusat nubuat. Israel memiliki peran penting dalam sejarah keselamatan. Namun, saudara, kita harus berhati-hati. Jangan terlalu cepat mengklaim ini pasti akhir zaman. Yang pasti adalah dunia akan terus mengalami konflik. Manusia akan membutuhkan keselamatan. Dan jalan satu-satunya untuk keselamatan itu adalah Yesus adalah harapan. Amin, saudara. Yesus adalah satu-satunya harapan kita. Jadi saudara-saudara, kita kembali ke pertanyaan awal. Benarkah Israel kejam? Jawabannya, tidak sederhana ya atau tidak. Karena Israel adalah bangsa pilihan. Tapi bukan sempurna. Iran pernah dipakai Tuhan, tetapi juga bisa menjadi lawan. Amerika punya kepentingan sendiri. Dunia penuh konflik dan kepentingan. Namun saudara, satu hal yang pasti. Tuhan tidak pernah berpihak kepada kebencian. Tuhan tidak berkenan kepada kehancuran manusia. Tuhan mengasihi semua bangsa. Dan sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk membenci. Apalagi mengutuk, apalagi memilih pihak secara buta. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Mengasihi. Berdoa, membawa damai, menjadi terang di tengah kegelapan. Dan mungkin saudara, ini yang lebih penting. Dunia ini tidak akan pernah benar-benar damai. Sampai Raja Damai itu datang kembali, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jika video ini memberkati Anda, bagikan dengan orang lain, tinggalkan komentar dengan bijak. Mari kita jadi pembawa damai, bukan penyebar kebencian. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.